Anda menjadi getting better, stronger, and dahsyat. Bukan hanya perusahaan lain membajak Anda, malah begitu banyaknya mau ngajak kerjasama dengan Anda. Nah, tadi Pak Tung kan sudah membahas atau mengajak kita membahas mengenai budaya kerja. Ini menciptakan budaya kerja, terutama tadi Pak Tung mengatakan bagaimana kita membangun budaya kerja yang extra mile. Nah, ini kan kita perlu berguru ya sama Pak Tung, karena banyak mungkin pelaku-pelaku bisnis, pelaku UKM dan sebagainya yang mungkin geleng-geleng kepala. Aduh, ini punya tim, punya anak buah, kenapa belum apa-apa tuh hitung-hitungan kerja, dan terpaku hanya bekerja sesuai dengan job desk saja begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Tung gimana sih gitu ya caranya untuk kita bisa memiliki budaya kerja yang extra mile tadi? Apakah dengan pemberian bonus yang besar begitu atau seperti apa? Silakan Pak Tung. Jadi kalau saya ada beberapa. Nomor satu yang terbaik dari budaya kerja adalah Anda memberi contoh. Jadi good people follow good management. Bad people nggak tahan adanya good management, dia akan keluar sendiri, begitu ya. Saya beri contoh, di tempat saya itu ada budaya yang do extra mile itu kerja nggak hitung-hitungan. Jadi misalnya di laundry saya, begitu ya, salah satu cabang gitu, di Surabaya, cabangnya ini drop. Ada satu karyawan baru, gitu ya. Satu karyawan barunya ngomongnya gimana? Oh, kerja ya sudah, nggak mau, jam 5 pulang. Karyawan lama diikutin semua, gitu ya. Jadi diajak, yo ngapain ini jadi kompor yang menurut saya bukan do extra mile ini. Anda hitungan dari awal. Hitungan dari awal itu bukan budaya di tempat saya. Di tempat saya itu Anda sibuk istilahnya yang namanya itu membuat nilai tambah lebih dibanding orang yang lain. Dan di tempat saya ketika orang do extra mile, saya bagi dengan damainya kok. Salah satu dari anak perusahaan saya gini, Pak Tung yang bagi hasil paling banyak yang mana nih? Yang the conversion ini. Itu mulai dari 10%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% tahun yang lalu dalam kondisi COVID, pandemi, naik. Kalau 2019 itu naik 8 kali lipat. Pada waktu 2020 masih naik 50 kali lipat. Saya bagi hasil itu 70%. 70%. Dahsyat atau dahsyat banget? Dahsyat banget. Saya rela berbagi. Orang perusahaan sebulan cuma ketemu saya sekali. Tapi orangnya ini, jadi sekali lagi ya, bagaimana budaya kerja. Nomor satu adalah memberi contoh. Yang kedua, harus diulangi supaya orang tahu. Dan pada waktu caranya ngulangi itu apa? Bukan saya doang yang nyebut, tapi mereka saya minta untuk nyebut. Saya nyebut, misalnya ini kalau di sini ada misalnya, ini ada yang follow saya nggak nih, MRI, ini baru aja follow di Instagram. Coba disebutkan, budaya kerja di Tung Sewaringin siapa nih yang follow di MRI? Tolong ketik. Kalau enggak nanti satu MRI, nah ini tadi. Jadi saya budayakan mereka nyebut. Setelah nyebut, saya minta tes cermin. Sudah kamu lakukan belum? Masing-masing. Yang Anda lakukan apa? Dan harus diulangi sampai mereka, oh ya paham. Dan mereka tes cermin. Oh yang ini sudah saya lakukan Pak, yang ini kadang masih lupa Pak. Ya kita manusia biasa gitu ya. MRI, ayo yang baru promo di IG saya bagi orang yang mau dapat coaching one on one, ikuti di MRI, nomor teleponnya berapa itu di Instagram saya ada. Anda please ayo di MRI sebutkan budaya perusahaannya di Tung Sewaringin harus seperti apa. Ada 4. Ayo. Value-nya jadi harus sama, harus sama. Terus kemudian kayak saya beri contoh tadi. Jadi kita buatin template sedemikian sehingga jadi peluang. Jadi ayo mana nih MRI mana nih? Ayo MRI, ayo sebutin dulu di Instagram saya nih biar orang tahu. Setiap Jumat saya minta karyawan-karyawan saya menyebutkan, pimpinannya untuk menyebutkan, dan saya nggak malu. Kalau mereka nggak bisa, saya nggak malu. Karena itu feedback bahwa sejati itu kan budayanya di perusahaannya Pak Hermanto Tanoko. Nih langsung disebutkan ini MRI nih. Satu, jujur bisa dipercaya, no trust, no karir. Kemudian yang kedua, harus mempunyai nilai tambah memberi lebih. Kalau Anda gajinya 100, ya Anda harus memberi lebih dari 100. Kalau enggak, Anda hanya 100 memberikan 100, berarti pas layak untuk tidak naik gaji kan gitu ya. Yang ketiga, harus tanggung gugat. Lebih dari tanggung jawab, tapi inisiatif minta tanggung jawab lebih. Itu namanya tanggung gugat. Pak, bisa kerjakan Pak? Boleh saya bantu gini? Anda menggugat orang untuk solusi, bukan untuk gugat saling nyalakan saja, enggak. Anda menggugat untuk minta tanggung jawab lebih. Boleh saya bantu teman-teman? Nah ini luar biasa. Orang yang inisiatif ini tanggung gugat. Yang keempat, lingkaran malaikat. Maksudnya apa Pak Tung? Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,
kita melakukan seperti malaikat. Malaikat yang gini, bukan malaikat penyabut nyawa, no. Malaikat yang istilahnya gini. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tetap positif dan memberikan solusi, tetap fokus kepada yang namanya kebaikan, bukan kejelekan. Orang lingkaran setan, nah ini, begitu dimarahin, kamu loh selalu terlambat. Padahal kita terlambat baru beberapa kali. Tidak mungkin lah baru sekali terus dimarahin. Tapi mungkin juga kita dimarahin juga. Kalau atasan Anda marah, kamu loh selalu terlambat. Padahal kita tidak selalu terlambat. Dan kemarin pun terlambat gara-gara lembur sampai jam 4 pagi. Sekarang jam 8, lebih 5 menit itu marah-marahin seperti itu. Anda mau jadi setan. Kalau jadi setan apa? Anda jadi negatif. Anda ikut berbuat seperti setan. Apa ngomongnya? Hah, lembur dimarahin, bukan marahin lembur sampai malam tidak dihargain. Sekarang 5 menit saja dimarahin. Oh, besok aku tidak mau lembur. Tuh lihat. Anda menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Kalau lingkaran malaikat tuh jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ketika orang jadi setan, kita tetap jadi malaikat. Ketika orang lingkungan Anda jadi air comberan God, Anda tetaplah jadi mutiara. Kalau Anda jadi comberan kayak tadi, saya marah ini maki-maki, Anda kecemplung dalam kotak menipu diri sendiri, Anda merasa berhak untuk berbuat negatif karena orang lain negatif? Nah, itu dia. Itu seringkali muncul kan, Pak Tung ya. Seperti merasa punya hak untuk melakukan atau berbuat negatif karena orang lain negatif. Itu aja begitu, gitu. Saya juga boleh dong, gitu. Itu aja begitu. Saya juga bisa dong, itu aja tidak melakukan pekerjaannya. Saya juga nggak apa-apa dong nggak melakukan pekerjaan. Ya, pilih kasih nih kalau saya nggak boleh melakukan kesalahan, katanya seperti itu. Nah, ini gimana tuh Pak Tung ya? Kalau yang seperti ini Pak Tung melihatnya apa yang terjadi kepada mindsetnya gitu, kok bisa sampai seperti itu gitu? Karena kalau saya pikir kalau orang lain berbuat jelek terus kemudian kita terus termotivasi melakukan yang baik, berarti kan sebenarnya peluang buat kita gitu ya untuk kita sudah melakukan porsi yang lebih sehingga peluang kita untuk semakin dilihat, dilirik jauh lebih besar dong ketimbang orang tersebut yang melakukan kesalahan. Benar nggak sih Pak Tung? Ya, itu mindset yang luar biasa dahsyat. Makanya ini Kak Ola ini benar-benar sampai hari ini terus jadi favorit di Smart FM gitu ya, karena cara berpikirnya berbeda dengan yang lain-lain. Ketika yang lain dimarahin, dia malah dia punya hak untuk berbuat sama-sama negatifnya. Anda jadi lingkaran setan toh. Kalau setan ditambah setan masuk mana? Ayo. Masuk neraka bareng-bareng, boy. Iya. Tapi kalau sifatnya seperti Kak Ola tadi, begitu saya sudah memberi lebih sih, 100 Pak, saya sudah memberi 1000. Tapi saya tidak naik gaji, malah teman saya naik gaji. Terus kalau gitu saya turunkan aja. Ya turun ya berarti Anda tidak berhak lebih. Kalau saya, 1000 belum kelihatan tuh. Saya kasih 4 juta sekalian. Kalau 4 juta saya masih tidak kelihatan oleh bos saya, dan nanti bos yang lain yang melihat. Betul nggak? Tapi kalau Anda menurunkan diri, 1000 jadi minus 15, karena Anda jadi negatif, minus 50 atau minus 1000, jangankan Anda dibajak, ngelamar aja, tidak ada orang yang mau. Tapi kalau Anda sibuk, beri lebih terus, jadi lingkaran malaikat, Anda menjadi getting better, stronger, and dahsyat, bukan hanya perusahaan lain membajak Anda, malah begitu banyaknya mau ngajak kerjasama dengan Anda. Jadi ketika Anda fokus meningkatkan nilai tambah ada dan nilai manfaat, orang lain mau jadi comberan masa bodoh, Anda tetap mutiara ya mutiara, pertahankan kualitas Anda mutiara. Ketika air mengalir, ketahuan yang mutiara mana kok. Nah, kan gitu ya. Ketahuan yang mutiara mana kok gitu. Jadi ketika orang menghujat saya gitu ya. Oh, penjual ludah. Akhirnya ketahuan siapa yang mutiara atau enggak, mereka jadi mendapat malah digelarin sama orang. Oh, kalau dia lebih parah, dia penjual dahak, lebih dalam. Nah, jadi kualat sendiri kan begitu ya. Jadi bukan hanya saya yang dicaci, begitu banyaknya pembicara Smart FM renteng-renteng digugat-gugat juga. Penjual ludah supaya dia ngetop gitu ya. Tapi ngetop ternyata begitu air mengalir, ternyata dia bukan kategori mutiara, kan repot gitu. Dimaki-maki sama orang gitu ya. Padahal lebih repot lagi kan begitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman nih, waktu yang membuktikan. Kalau Anda mutiara, buktikan bahwa Anda stay mutiara. Stay cool, biarkan yang berjalan, biarkan waktu yang membuktikan. Kalau kanan kiri Anda berbuat negatif, Anda tetaplah positif dengan semangat gitu ya. Ketika Anda semangat dengan positif, oke, saya buktikan, saya lebih baik, lebih dahsyat, lebih hebat dari segala macam yang terjadi. Nah, Anda meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Tidak ada manusia sempurna. Kita jadi manusia, Anda jadi manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ketika ada orang mengkritik Anda, walaupun kritiknya tidak pas, Anda selalu testament. Oke, jadikan tantangan, jadikan lingkaran malaikat. Oh, karena kejadian ini, saya akan jadi lebih hebat lagi.
Baik. Kalau Anda Patung ini seperti ini, ya semuanya jadi peluang gitu loh ya. seringkali ada banyak orang yang mengatakan gini, saya kalau dengerin Patung tuh semangat gitu ya, wah kayaknya ide udah langsung muncul gitu ya. Dan termotivasi melihat segala kondisi masalah itu jadi peluang bisnis. Tapi mulainya dari mana, Don? Dan bagaimana memulainya? Karena banyak orang merasa, aduh kok kayak tangan, kaki tuh kayak kekunci, kayak keiket gitu loh. Mulainya gimana sih Patung mengalahkan rasa enggan, mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa nanti aja deh begitu.